warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Pak, semangat Pak. Apa-apa sambil makan ya. Kupingnya sambil apa? Dengerin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin, para guru-guru, para orang tua, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita doakan, yaitu sahibul bait, sahibul haul, Bapak Haji Matali beserta keluarga besarnya, terutama yang dihaulkan malam ini. Kita doakan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Yang juga sama-sama kita hormati guru kita mukarram Bapak Ustadz Haji M. Harir Rasyadi MA, guru kita mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Ghafur Rauf MPDI, guru kita mukarram Bapak Ustadz Ahmad Sayuti, Bapak Ustadz Nur Samsuddin, Bapak Ustadz Haji Mirwan Nijan MPD, Bapak Ustadz Nasrullah, Bapak Ustadz Abdul Razak, Bapak Ustadz M. Ishaq, Bapak Ustadz Ahmad Taufik, dan juga orang tua kita yaitu Bapak Haji Syafi'i, Bapak Haji Abdul Khaliq Gani, dan juga MC kita Bapak Ustadz Rashidi. Para bapak-bapak hadirin sekalian, jamaah majelis haul yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mau panjang mau pendek ini. Saat kolbun matanya udah ngelirik saya, lama banget lagi. Mohon maaf bapak-bapak sekalian. Ya gitulah namanya bulan Sya'ban ya. Saya habis ini emang mau ke Pengarengan, ada walimatus safar haji. Jadi haji baru ngelunasin udah rakit duluan. Biar habis lebaran kagak repot katanya begitu. Ya, jadi mau ratib haji habis ini. Kedua, saya mohon maaf ini masih rada serak Pak ya. Karena baru pulang kemarin di malam Kamis, malam Jumat pulang. Sebetulnya sehat, tapi duduk di pesawat kan 3 kursi. Di pojokan istri saya, tengah saya, di samping saya orang Nigeria. Dia buangkis ya. Kata saya ini mau ketularan dah buatnya gitu. Bener bisa nyampe di rumah langsung flu ya. Orang Nigeria Pak, dari Nigeria mau ke Indonesia. Kata saya ngapain? Lah mau pulang ke bini saya. Lah emang punya bini orang Indonesia? Punya, orang Bandung katanya. Tapi di Nigeria punya juga. Ya, orang Nigeria.
Wah, mantap gilirnya di Nigeria ya. Nigeria sama Indonesia. Terus saya kata, emang itu yang di Bandung Muslim? Muslim. Berarti kamu Muslim dong? Muslim. Tapi bini saya yang di Nigeria Kristen. Jadi kalau pulang saya Kristen, kalau ke Indonesia saya Islam. Wah, saya kata ini kacau ini, saya kata gitu ya. Ada yang begitu tuh orang ya. Para bapak hadirin sekalian, malam ini kita haul. Haul itu yang pertama zikrul maut, mengingatkan kita mati. Ya Pak ya, setiap kali haul nih gini Pak, ingat mati. Karena mati itu apa? Ya'tika baghtatan. Mati itu datangnya dadakan. Ya, bisa jadi pulang haul apa? Mati Pak ya. Kita nggak tahu. Makanya kita disunnahkan Pak, suruh sering-sering ingat mati. Orang kalau sering ingat mati Pak, pasti yang baik-baik dikerjain. Pasti itu. Hidupnya nggak serakah. Karena besok mau apa? Mati. Hidupnya sama semua orang akur. Tetangga kanan akur, tetangga depan akur, tetangga kiri akur. Kenapa? Besok mau mati. Jangan sampai Pak ya, sama tetangga depan marah bertahun-tahun mati. Apa mati dia kagak datang nyelawat. Saking apa tuh? Saking gedegnya ya. Ini jangan sampai dibawa Pak. Kalau ada orang mati sampai mati bawa dosa itu tuh Pak, maka itu yang disebut Nabi muflis, orang bangkrut. Ya. Jadi orang bangkrut itu ketika mati dia bawa pahala sholat, dia bawa pahala puasa, dia juga bawa dosa pernah nyakitin orang. Tuh, itu orang muflis. Pahalanya habis, Pak, habis pahalanya. Kalau dia punya pahala, pahalanya pindah ke orang yang disakiti. Ternyata pahalanya udah habis, sudah pindah. Yang disakiti masih punya dosa, dosanya pindah sama dia. Tuh, nah itu namanya muflis. Ya, maka kita disuruh sunnah ingat-ingat apa tuh? Mati. Jadi ingat matinya bukan haul doang. Tiap hari ingat mati Pak. Kalau besok saya mati, apa yang saya bawa? Kalau besok saya mati, kira-kira saya bisa enggak jawab malaikat munkar dan nakir? Makanya kenapa kita ada haul zikrul maut? Biar ingat mati. Ya Pak ya. Orang kalau ingat mati Pak, kalau dagang berani nggak nipu? Nggak berani. Ini duku yang cakep-cakep depan. Ya, 10.000 berapa Pak? Kilonya gede, ditulis segini kecil apa? Setengah. Gitu Pak ya. Jadi kalau dia ingat mati Pak, dagangnya nggak pernah kayak gitu, nggak akan. Karena kalau hari ini saya untungnya boleh nipu dan itu dipertanggungjawabkan ketika kita mati. Nggak akan pernah menipu. Itu orang kalau ingat apa tuh? Mati. Orang kalau ingat mati nggak akan pernah ninggalin sholat, nggak akan. Karena belum tentu besok kita bisa sholat. Bisa-bisa diapain? Disolatin. Maka terus ingat mati, biar jangan sampai ada sholat yang kita tinggal, ada sholat yang kita tinggal, ada sholat yang kita tinggal. Makanya dulu pernah saya bilang Pak ya, ketika kita tahiyat akhir tuh Pak Kak, sampai innaka hamidum majid, ada doanya kan ya. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa a'udzubika min adabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wa a'udzubika min syarri fitnatil masihid dajjal. Tuh kata ulama Bapak, itu doa jangan pernah ditinggal setiap kali kita sholat. Bahkan ada ulama mengatakan apa Pak? Kalau kita meninggalkan doa ini Pak, kalau sholatnya suruh apa? Ulangin, suruh ulangi lagi. Kenapa? Betapa penting ini doa Pak. Ketika di ujung kita sholat, ya Allah lindungi saya, jangan sampai kayak masuk neraka jahanam.
Lindungi saya ya Allah, jangan sampai kena siksa kubur. Lindungi saya ya Allah, jangan sampai hidupnya difitnah, udah mati difitnah juga. Nah, itu doanya paling penting tuh. Maka kalau orang ingat mati ketika sholat, itu pasti nggak pernah ditinggal. Pasti itu Pak. Ya kan ya. Jadi kalau tadi kita sholat isya tuh Pak, bisa jadi isya kita tuh terakhir. Besok nggak ketemu lagi dengan isya. Tapi kalau kita tadi udah baca itu doa itu Pak, minimal kita terhindar dari siksa kubur. Minimal kita terhindar dari siksa api neraka. Nah, itu yang kita baca. Makanya kenapa kita haul Pak ya? Zikrul maut. Supaya kita selalu ingat mati. Pak ya. Mati kan begini Pak. Pindah tempat. Dari alam dunia ke alam apa? Kubur. Kita semua masuk kuburan nggak Pak? Pak, kita masuk kubur nggak? Pasti nggak? Pasti. Ketika orang pindah tempat Pak, Bapak jangankan pindah tempat lain alam. Ini Bapak rumahnya di sini nih ngontrak, apa baik ada. Terus udah 10 tahun di sini, suruh pindah ke rumah baru. Ada nggak tuh bekal yang dibawa? Repotnya minta ampun tuh Pak. Pindah tempat dari rumah lama ke rumah baru repot. Harus ada persiapan. Apalagi pindah tempat agak jauh sedikit, umpamanya ke Malaysia, lebih repot lagi. Apalagi kalau pindah sedikit lagi ke Arab, ke Mekah, pindah tinggalnya di sana, repot nggak? Repotan lagi. Apa yang repot Pak? Transportasi jauh. Biayanya mahal, bekalnya harus banyak, bahasanya harus bisa. Itu baru pindah tempat dari dunia ke dunia. Tapi bagaimana dengan kita pindah tempat ke alam kubur? Bahasanya udah beda, tempatnya udah beda, makanannya udah beda, kagak ada temennya. Siapa yang nemenin? Nggak ada. Maka orang ingat mati itu siapin di rumah baru kita. Biasa kalau munkar dan nakir datang, marabbuka. Lah orang kagak pernah sholat Pak ya, lah diem baik dia. Tapi kalau dia sering sholat, marabbuka, kata dia Allahu Akbar, gitu. Karena setiap kali sholat yang kita baca apa? Allahu Akbar. Udah pasti. Ya kan ya? Ini yang kita siapkan Pak, bahasanya udah beda. Orang yang namu ke rumah kita juga beda. Maka itulah haul supaya kita ingat mati. Biar apa? Ketika kita pindah tempat ke alam yang baru, kita tuh lebih nyaman. Bapak yakin nggak? Kalau mati ke liang kubur lebih enak di kuburan apa lebih enak di sini? Pak, coba saya tanya. Bapak yakinnya di mana tuh? Bapak yakin lebih enak di kuburannya apa lebih enak di sini di dunia? Kalau dari sunnah Nabi Pak, al-mautul mu'min khairun. Matinya orang beriman lebih baik. Tuh kata Nabi tuh. Jadi orang beriman tuh kalau mati lebih baik daripada dia hidup. Ya, makanya orang beriman itu orang yang tidak pernah rugi. Makanya kata Allah Pak, wal asri innal insana lafi khusrin. Manusia itu semuanya rugi. Yang kagak rugi satu, alladzina amanu. Tuh orang yang beriman nggak pernah rugi. Yang kedua, wa amilus salihat. Orang yang ngerjain amal soleh, amal yang baik-baik selama dunia dia kerjain pasti untung. Watawasau bil haqqi watawasau bi sober. Jadi kalau kita dinasehati oleh orang Pak, jangan marah, jangan tersinggung. Ya ilah bocah kemarin juga penasehatin gua lagi begitu Pak ya. Maka perintah watawasau bil haqqi watawasau bis sober ada perintah apa? Perintah Allah, kita saling menasehati. Karena semuanya kita akan mati dan kita semua akan nempatin tempat yang baru. Bagaimana supaya tempat baru kita lebih baik? Ini isi dengan amanu wa amilus sholihat. Ya, kerjain yang baik-baik.
Ketika mengerjakan yang baik, Pak, itu ada namanya khusyuk. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Khusyuk itu, Pak, konsentrasi, itu amal soleh yang baik. Jangan ketika kita takbir Allahu Akbar, belum nggak baca Fatihah, tadi kunci motor udah gue cabut apa belum ya? Nah, begitu mamanya ya. Itu namanya tanda-tanda orang sholat belum matang. Khusyuk. Kalau kita khusyuk, Pak, yang kita pikirin adalah ini sholat saya terakhir, ini sholat saya terakhir, sholat saya terakhir. Makanya pesan Nabi apa? Sallu sholatan muwadda'i. Gitu kata Nabi. Sholatlah kamu, anggap ini sholat perpisahan kamu. Gitu. Ini anggap sholat terakhir kita. Maka kalau kita dikasih tahu, Pak, tadi sholat isya terakhir kita, pasti apa? Khusyuk. Pasti itu. Maka yang harus kita anggap tuh, Pak, di otak kita, ini sholat terakhir saya. Ini sholat terakhir saya. Maka nggak ada tuh orang kalau tahu ini sholat terakhir, yang fardu sempurna, yang sunnah dijalanin, qobliyah ada, ba'diyah ada. Ya, supaya apa? Pulang kita di tempat yang lebih baik. Tuh, kenapa kita haul? Yang kedua, haul ini adalah cara kita mengirimi orang yang sudah di alam kubur. Dan orang yang mengiriminya itu salah satu ciri anak soleh. Ya. Jadi Pak Haji Matali ini ciri anak soleh. Kenapa? Tiap tahun haul, Pak. Ngirimin hadiah kepada orang yang sudah mati. Ini perintah Nabi. Ya, perintah Nabi. Makanya kalau ada orang bilang haul bid'ah, Pak ya. Nah, ini jangan diikutin. Kenapa, Pak? Perintah Nabi, kata Nabi, ihdu limautakum. Kirimilah hadiah buat orang-orang yang sudah mati. Wa ma nuhdi ya Rasulullah. Bagaimana ya Rasulullah caranya kami bisa mengirimi orang yang sudah mati? As-sadaqatu wad du'a. Kirimin sedekah dan doa. Malam ini tuh sedekahnya, misalnya kayak belagon, dukunya, jeruknya, yang semua super. Ya, apa itu yang dibungkus pakai daun? Abuk. Belum makan nih saya. Di sini mau pergi ya. Berarti anak pitik dimakan apa? Tikus. Kayak anak pitik dimakan tikus. Ambil plastik, bungkus. Ya. Ini semua sedekah, Pak. Kenapa Pak Haji Matali yang bagus-bagus? Emang begitu ajarannya. Coba lihat Habil dan Qabil. Nabi Adam kedua putranya disuruh bertakarrub, mendekatkan diri oleh Allah dengan berkurban. Yang diterima kurbannya adalah kurban yang bagus-bagus. Cuma satu catatannya Pak Haji Matali ya, gak boleh disebut-sebut. Ya, kenapa? Pahalanya hilang. Ini udah bagus nih, jangan disebut-sebut tuh. Tuh haul kalau bukan gua yang ngurusin, mana bisa, kagak bisa tuh. Nah, begitu ya. Jangan. Itu pahalanya bisa apa tuh? Hilang. Siapa yang bilang? Nabi. Apa kata Nabi? Zikrul hasanat al-madiyah. Orang-orang yang menyebut-nyebut kebaikan-kebaikan yang udah lalu, yang udah dikerjakan. Wa huwa la yadri, dia nggak tahu aku bilat amruddan, apakah kebaikan ini diterima Allah atau ditolak Allah. Kita nggak ada yang tahu, Pak. Kita sholat setiap hari, kita sedekah, kita jariyah, kita haul, itu kan kebaikan semua, Pak. Tapi kita nggak tahu, Pak, kebaikan kita ditolak Allah apa diterima Allah. Kita nggak ada yang tahu. Supaya diterima, satu, mintalah supaya diterima. Makanya di ujung doa kita bilang apa? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Tiap doa tuh, Pak, baca doa itu. Biar apa, Pak? Ya Allah, terima amal-amal saya semua, terima. Makanya orang kalau bulan puasa selesai, ketemu lebaran bacanya apa? Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal
Iya karim, supaya apa? Puasanya diterima, zakatnya diterima, sedekahnya diterima, tarawihnya diterima. Di ujungnya Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terima amal ibadah kami. Dan ini yang bilang siapa? Allah. Doanya siapa? Nabi Ibrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul. Itu jangan ditinggal Pak, setiap kali doa. Kadang kita nggak tahu ibadah kita diterima atau ditolak Allah. Yang kedua, agar amal ibadah kita diterima, jangan pernah disebut-sebut. Jangan. Habis itu pahalanya nggak ada. Sekarang ini Pak, nyebut kebaikan itu nggak mesti dari mulut. Ya, ini mamanya dipoto. Ya, dipoto. Bapak habis sholat malam. Yang dipoto sejadahnya doang. Fotonya langsung dipasang status. Kata Bapak, alhamdulillah malam ini saya qiyamul lail. Yang baca tuh 200 orang. Itu berarti sudah apa? Udah ngasih tahu ke orang tuh. Ya. Kalau dikasih tahu kayak gitu, Pak, sholat malamnya nggak ada pahalanya. Urusan yang sunnah jangan pernah dikasih tahu ke orang lain. Jangan, Pak. Urusan sunnah kita dengan Allah. Jangan. Kadang kita habis hatam Quran, udah hatam ya, sebulan 3 kali hatam. Quran yang dipoto. Kemudian fotonya dipasang apa? Status, alhamdulillah malam ini atau hari ini hatam gua baca Quran gitu ya. Hilang tuh pahalanya. Itu yang disebut apa? Zikrul hasanat al-madiyah. Menyebut-nyebut kebaikan yang sudah lalu tidak boleh. Urusan kita sama Allah. Ya. Nah, tuh. Maka apa, Pak? Tugas kita Pak ketika haul menjadikan diri kita dan anak kita menjadi waladun soleh. Itu tugas kita semua tuh. Ya, bagaimana Pak supaya kita punya anak soleh? Ya, karena ketika kita punya anak soleh Pak, ada kata ulama begini Pak. Al waladus soleh fid dunya yanfa. Kalau kita punya anak soleh di dunia aja Pak, anak itu udah bermanfaat. Tuh anak soleh. Jangan kadang jadi anak mulu makan hati orang tua. Orang tua ngomel mulu sama anak Pak ya. Di dunianya aja Pak, dia udah makan hati orang tua. Maka tugas kita cetak anak kita anak soleh. Karena kalau anak soleh, yanfa, dia bermanfaat. Manfaat buat dirinya, manfaat buat orang tuanya, manfaat buat keluarganya, manfaat buat lingkungannya. Itu namanya anak soleh. Yang kedua, anak soleh itu fil qabri yarfa. Anak soleh itu di kuburannya aja udah bisa mengangkat derajat orang tua. Nah, malam ini nih ya, yang dihaulkan Allah angkat derajatnya. Dengan sebab apa? Zikir, yasin, tahlil, khatmul Quran, ini makanan Pak. Itu mengangkat derajat. Ya, maka sering-seringlah derajat orang yang di alam kubur diangkat. Dengan sebab anak apa? Soleh. Jadi anak soleh itu fil qabri yarfa. Di kuburannya aja udah bisa mengangkat derajat orang tua. Yang ketiga Pak, anak soleh itu fil akhirati yasfa. Di akhirat itu akan memberikan syafaat. Ya, orang tua kita udah mati duluan, semua udah jalan. Ternyata anak yang ditinggal ada yang masuk surga. Ternyata ketika di surga anaknya nyari, mana baba gua, mana emak gua, mana, dicari nggak ketemu-temu. Surga 1 nggak ada, surga 2 nggak ada, surga 3 nggak ada, sampai surga 8 nggak ada. Mana nih orang tua ya? Nanya, ya Allah di mana orang tua saya? Ternyata ada di mana Pak? Di neraka. Datang dia, ya Allah, saya berikan syafaat dia. Tuh, kalau kita punya anak soleh. Emang punya anak soleh itu Pak berat? Berat Pak ya? 1, dikasih makan yang halal. Ya, kalau pengen punya anak soleh, empanin apa? Halal. Bukan boleh nyolong, bukan boleh nipu, bukan boleh korupsi, bayar. Maka anak itu menjadi apa tuh? Soleh.
Yang kedua Pak, jangan tinggalkan doanya Nabi Ibrahim. Apa doanya Pak? Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Itu doa Nabi Ibrahim. Sekelas Nabi Ibrahim Pak, enggak pernah berhenti itu Pak baca doa itu. Supaya pengen punya anak apa? Soleh. Ini doa Pak, dibaca oleh Nabi Ibrahim sejak Nabi Ibrahim tidak punya anak. Tidak punya anak. Nabi Ibrahim kan Pak udah tua, udah kisut, udah ubana, belum punya anak. Ya, lebih dari 80 tahun belum punya anak. Bininya Sarah. Ya, kalau bahasa kita Sarah, bahasa Arabnya Sarah. Ya, Sarah, bukan itu bukan. Ya. Jadi Sarah itu Pak enggak punya anak. Dinyatakan mandul, udah kisut, udah beruban. Udah enggak ada harapan punya anak. Tapi Nabi Ibrahim enggak pernah lelah Pak. Rabbi habli minas salihin. Bapak kalau doa nih masukin ke sini Pak. Keingatan kita, ya Allah berikan anak-anak saya yang soleh, anak-anak saya yang soleh. Apalagi sambil berdoa, pejamkan mata, teteskan air mata, kita ngeliat anak kita begini begitu, ya Allah jadikan anak soleh. Kenapa Pak? Doa orang tua itu doa yang tidak ditolak Allah. Maka jangan pernah berhenti berdoa. Ya. Sampai akhirnya Pak, Sarah ini rela. Ibrahim, dadah engkau saya nikahin tuh sama budak perempuan namanya Hajar, supaya engkau punya anak. Tuh mantep nggak istri soleha tuh? Nyuruh lakinya apa tuh? Di sini ada nih yang bininya nyuruh lakinya kawin. Ya, nikah Pak Ibrahim dengan Hajar berkat doa Rabbi habli minas salihin, lahir Ismail. Ketika Ismail mulai lahir, cemburu Sarah. Tinggalnya kan bareng Pak, sama-sama di Palestina. Karena istri pertama cemburu, suami lebih senang sama anak yang baru lahir, yang ditunggu puluhan tahun. Akhirnya kecemburuan itu membuat gelisah. Kata Allah, Ibrahim kamu pindahlah ke Bakkah, yang sekarang menjadi Makkah. Taruh situ tuh Hajar sama Ismail. Setelah ditaruh Pak, ditinggal sama Ibrahim pulang ke Palestina. Nemenin bini apa? Bini tua. Ya. Tapi Ibrahim gak pernah putus. Tetap Rabbi habli salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah karuniakan saya anak soleh. Maka ketika Ismail Pak mau ditanggalkan, mau dipotong lehernya, udah siap dipotong, datang Jibril alaihissalam. Satu, mengganti Ismail dengan kambing. Yang kedua, Jibril memberikan informasi baik. Ibrahim, hari ini saya beri kabar baik buat kamu. Apa itu? Jibril, Sarah hamil. Masya Allah tuh Pak. Berkat doa apa tuh? Rabbi habli minas solihin. Ya, nggak mungkin hamil. Udah tua, hamil. Dari Sarah lahirlah Ishak. Ya, tuh bapaknya soleh, anaknya apa? Soleh. Bapaknya Nabi, anaknya Nabi. Berkat apa? Rabbi habli minas solihin. Dan tugas kita Bapak itu, jangan putus-putus tuh. Tiap sholat, tiap habis sholat, pokoknya Rabbi habli minas solihin. Siapa sih Pak yang kagak punya pengen anak apa? Soleh. Kalau kecil-kecil ya kayak Ustaz Mirwan ya belum kelihatan. Ntar kalau udah kelas 3 sanawiyah, aliyah kelihatan tuh Pak ya. Ya. Bapaknya kagak ngerokok. Anaknya apa? Rokok kayak begitu. Ya, kelihatan. Maka tugas kita tadi satu, empanin yang halal. Kedua, jangan pernah tinggalkan doa Ibrahim alaihis salam. Kemudian yang ketiga, Pak. Haul ini adalah dalam rangka supaya kita tahu apa nih amal kita yang kalau kita mati masih ngalir. Ya. Makanya tugas kita yang hidup nih. Karena kita nggak tahu Pak, nanti kalau kita mati anak kita ngaulin nggak kayak gini nih. Ini masih bagus.
Pak Haji Matali, anak soleh masih mau menghaulin. Tapi kalau udah Pak Haji mati, anak nggak ada jaminan. Udah begini dah, emang pada susah kita, udah haulnya kita aja keluarga, anak sama mantu baca Yasin, baca itu begitu Pak ya. Itu namanya haulnya bol kuning mutut apa? Gasir, begitu Pak ya. Belum tentu Pak. Makanya lagi hidup kita harus bikin amal yang kalau kita mati pahalanya apa tuh? Ngalir terus. Tuh tugas kita tuh Pak. Apa kira-kira tuh? Ya, amal yang ngalir. Kalau dalam hadis kan Pak, pertama ilmun yantafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Kalau punya ilmu mati pahalanya masih ngalir. Yang kedua sedekahun jariyah. Udah tuh yang kita bisa cari sedekah yang jariyah. Jariyah itu ngalir terus. Kita mati pahalanya masih ada. Tuh kita berusaha. Anak mah belum tentu Pak jariyahin buat orang tuanya. Orang dia hidupnya susah. Boro-boro jariyahin apa? Orang tuanya. Sekalian jariyahin goceng. Yang goceng juga minta disebutin Pak ya. Minta diumumin Pak ya. Kita bisa, kita jariyah, kita investasi buat nilai amal ibadah kita. Makanya waktu haul lingkong gudang masih bilang apa? Ku anfusakum. Dirimu dulu selamatin. Wa ahlikum baru keluarga. Diri kita Pak. Kita cari amal-amal yang bisa apa tuh? Ngalir terus pahalanya. Kalau enggak punya ilmu, sedekahnya kagak, waladun soleh. Nah itu tugas yang terakhir tuh. Cetak anak yang soleh. Biar kita mati, masih ada yang ngirimin doa. Masih ada yang nyedekain. Masih ada yang haulin. Masih ada yang inget sama mati. Ya Pak ya. Ini kadang-kadang kan Pak, kuburannya di perwira. Udah ditumpuk-tumpuk. Ya kan? Haul kagak. Ziarah kubur kagak. Doain kagak. Ya. Apalagi punya bini. Bininya pelitnya kebol-bol apa ya. Ngapain sih ya katanya orang udah mati pakai dihaulin. Gitu lagi ya. Ini jangan sampai punya bini gara-gara haul bercerai. Ya Pak ya. Karena ada teman saya itu Pak. Lakinya suka tahlil. Asal pulang bawa besek tahlil. Bininya anti tahlil. Tuh besek dibuangin mulu. Ya akhirnya Pak, udah cerai aja. Gara-gara tahlil bini apa dia? Cerai. Ya kan? Tukar aja katanya. Ya. Nah, para bapak hari sekalian udah segitu aja Pak ya. Ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Pak Haji RW, mohon maaf Pak Haji RW ya Allah ya. Pengennya makan nasi nampan yang udah disiapin sama sayur pindang bandeng ya. Mudah-mudahan kita baca Fatihah Pak. Pak Haji RW sehat, panjang umur, rezekinya banyak. Tahun depan bisa haul lagi. Ya, kita semua biar sehat, panjang umur, rezekinya banyak. Kemudian yang dihaulkan malam ini Allah angkat derajatnya, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah jadikan kuburnya radah min riyadil. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bapak-bapak hari sekalian. Mohon doanya mudah-mudahan sampai ke tempat tujuan. Ya, suaranya udah serak-serak biasa ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.